Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Sore ini saya ingin menjawab berbagai macam pertanyaan dari sekitar sini ya. Karena beberapa kali saya ditanya, ini kok ada masjid lagi? Padahal di kampung saya ini sudah ada masjid. Saya dulu waktu kecil Jumatan di sana, di Masjid Jami' Nurul Huda namanya, di sebelah barat sana. Kemudian dulu santri Nuvo juga Jumatan di sana, tetapi sejak Covid tidak boleh ke Masjid Jami, Jumatan di pesantren sendiri. Nah, maka kemudian sampai sekarang Jumatannya di sini. Kebetulan di situ ada gedung yang bisa digunakan untuk menampung kira-kira 200 orang. Ya sudah, Jumatan sendiri akhirnya. Tapi dari dulu memang saya ingin untuk membangun sebuah masjid yang bisa menampung seluruh santri. Karena di antara elemen pesantren adalah masjid. Jadi ya memang harus ada masjidnya. Kenapa begitu? Karena kalau tidak ada masjidnya nanti nggak bisa latihan khutbah, latihan khitobah, ya yang paling fundamental ya khutbahnya itu praktek langsung ya. Jadi kalau tidak praktek langsung, nanti anak-anak atau santri-santri jangan-jangan sebenarnya tidak siap untuk khutbah. Nah, tetapi tadi itu karena saya bangun masjid di sini, secara ideologis ya orang kalau pakai literal, ini masjidnya kok dua, ini masjid diror atau bukan? Enggak lah, masjid diror. Karena anak-anak bisa latihan langsung berkhutbah. Misalnya di sini kalau ya siapa saja kalau mau datang ke sini, misalnya kalau pas hari Jumat yang khutbah anak kecil, jadi ya kuping kita siap gatel. Kenapa? Kadang-kadang ya pilihan katanya belum pas, mungkin ada bacaan yang sedikit tidak tepat misalnya. Tetapi ya saya memaklumi aja karena memang mereka masih dalam tahap latihan, tidak masalah. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi secara formal begitu. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Kemudian kalau yang mengatakan bahwa apakah ini Masjid Muhammadiyah atau bahkan Masjid PAN misalnya, ya enggak juga gitu. Yang datang ke sini boleh siapapun. Yang mondok di sini ya juga siapa saja. Teman-teman saya ada yang dari Golkar, ada yang dari PDI, bahkan ada yang PAN, ada PKB juga ada di sini. Pokoknya semua partai lah ada di sini. Masjid ini saya dedikasikan 100% untuk pesantren dan sekolah alam Planet Nuvo. Ya untuk kaderisasi. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan ormas, tetapi semua orang berasal dari ormas apapun boleh datang ke sini. Walaupun saya aktivis Partai Amanat Nasional, bahkan kemarin saya jadi caleg loh. Ya, semua partai boleh datang ke sini. Tidak pandang partai, boleh datang ke sini. Semuanya boleh. Nah, di sini ya nanti pasti akan ketemu dengan banyak orang dari beragam partai juga. Kalau ditanya lagi apa yang menginspirasi, mungkin diantaranya ya Pak Zul juga gitu. Karena setengah tahun yang lalu saya bersama dengan Pak Zul itu datang ke Lampung. Pak Zul punya masjid bagus sekali. Masjidnya namanya kalau nggak salah Siti Zainab, ibunya namanya. Masjidnya besar bagus. Kemudian saya tanya pada anaknya, itu habis berapa? Waduh, habisnya ternyata banyak. Wah, kalau saya ya belum bisa bikin sebanyak itu. Makanya nah ini saya bikin ya kecil aja, ukurannya 20 kali 24 ini. Ya. Nah, semoga nanti sebelum tahun ajaran baru sudah bisa digunakan. Nanti atasnya ini juga bisa dipakai asrama. Nah, kalau sudah banyak ya santrinya, kalau sampai ini 500 kayaknya cukup ini. Orang 500 kalau sholat di sini cukup. Ada yang tanya lagi, sumbangan dari mana gitu kan? Ya duit ini saya dapatkan dari mana? Karena tadinya kepingin punya, maka kemudian saya sering mengatakan bahwa saya punya filosofi sa'i. Jadi kalau saya punya visi, punya keinginan, biasanya saya melakukan sa'i. Sa'i itu apa ya? Seperti Ibu Hajar
dari sofa ke marwah. Niatnya apa? Niatnya mencari air. Saya juga begitu, mencari uang kalau ini. Mencari uang untuk apa? Untuk merealisasikan visi saya. Ya alhamdulillah, saya bolak-balik ke sana kemari, ketemu teman yang ngajak bisnis ini, kemudian menghasilkan ya keuntungan dan ternyata continue. Maka kemudian saya minta kepada bosnya itu, tukangnya dari Semarang ini, nggak orang Rembang ini. Saya bilang, kalau per bulan saya kasih uang sekian gimana, bisa menjalankan nggak? Oh bisa, Pak Yai, dia panggilnya gitu kalau sama saya ya. Ya sudah, kalau gitu kerjakan pelan-pelan ya, nanti saya kode. Pokoknya nanti kalau misalnya ada lebih nanti bisa saya tambah, tapi kalau kurang ya nanti kita rem sedikit pembangunannya. Ya gitu. Ya tapi alhamdulillah di tengah jalan ya ada saja uangnya. Misalnya tiba-tiba saya disuruh nganter ke rumah teman mertua saya misalnya. Ditanya, "Mas, katanya bangun masjid ya?" Oh, saya ikut ya. Nah, misalnya begitu ya ada. Kemudian ada yang ikut, alhamdulillah. Ya beberapa orang lah. Ada ipar saya, kemudian teman dekat ada ya 1-2 orang yang ikut ya, alhamdulillah. Tapi yang penting tadi itu, prinsip dalam hidup saya adalah saya punya pertalite. Jadi kalau mau merealisasikan visi, kita harus punya modalnya dulu. Jangan sampai nggak punya apa-apa terus kemudian mengedarkan proposal ke sana kemari. Itu membuat kita jadi kehilangan ifah dalam perspektif Al-Quran. Lil fuqara'il muhajirin alladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Jadi harus ada ifah, menjaga kehormatan. Ini yang saya pegang betul. Jadi ya, kalau tadi saya punya banyak teman yang pejabat, kemudian duitnya banyak, tapi saya nggak pernah cerita sama mereka. Ya. Kalau ada yang tahu ya mungkin ya tahu dari mana, tapi nggak dari saya gitu. Ya, jadi harus saya siapkan dulu karena saya punya visi, kemudian ada pertalite-nya di tengah jalan, ada yang nambahi. Nah, saya bisa beli Pertamax atau Pertamax Turbo yang tadinya saya rencanakan ini saya targetkan bulan Juni tahun 2026 jadi. Nah, mungkin bisa maju dikit, tapi juga bisa mundur, tergantung situasi dan kondisi kantong nanti, insya Allah. Tapi semoga bisa lebih cepat lagi. Nah, berkaitan dengan nama ini, kenapa kok namanya Muhammad Iqbal? Kenapa nggak Muhammad Nasih? Ya, karena Muhammad Nasih sudah saya gunakan. Saya sudah membuat lembaga perkaderan, ya rumah perkaderan dan tahqiq Al-Quran di Semarang, namanya Monas Institute, Muhammad Nasih Institute. Nah, pesantren dan sekolah alam planet Nuvo ini saya buat untuk melakukan rekonstruksi gagasan keislaman atau religious thought in Islam. Nah, saya punya orang yang cukup saya idolakan di dalam konteks ini. Pada saat saya kuliah itu saya membaca buku Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Isinya bagus dan menurut saya ini relevan. Dan program kaderisasi saya ini memang saya orientasikan untuk melakukan rekonstruksi gagasan atau pemikiran religius di dalam Islam. Karena banyak gagasan-gagasan pemikiran religius di dalam Islam ini yang menurut saya sudah tidak relevan sehingga harus direkonstruksi atau memang sejak awal sudah tidak pas, maka harus direkonstruksi. Tradisi pesantren juga banyak yang harus diganti. Substansinya tetap, tetapi teknisnya mungkin harus diubah. Misalnya di sini di pesantren Planet Nuvo ini nggak ada gusnya misalnya, panggilannya Mas semua. Kemudian tidak ada orang salaman dibolak-balik misalnya, tidak ada. Ada lagi misalnya ngesot, tidak ada. Biasa saja, yang penting ada kode penghormatannya. Itu aja. Nah, itu saya harapkan akan membangun pribadi di masa depan yang punya keilmuan tinggi dengan modal apa? Kepercayaan diri dulu ya.
kepercayaan diri yang tinggi, kemudian mereka belajar, memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas diri, belajar ayat, dan menguasai sains dan teknologi. Itulah yang membuat masjid ini saya namakan dengan Masjid Muhammad Iqbal Pesantren dan Sekolah Alam Planet Nuvo. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.